Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bila melanjutkan kajian kita yaitu tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kerasulan, sebelum kenabian adalah peristiwa dibangunnya kembali Ka'bah. Maka kitab kita mengatakan wali khamsin wa salasina sanatan min maulidihi sallallahu alaihi wasallam qamat Quraisyu bi bina'il Ka'bati. Wali khamsin wa salasina sanatan, dan bagi 5 dan 30 tahun min maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Maksud bagi 5 dan 30 itu adalah pada waktu Nabi SAW berumur 35 tahun. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, qamat Quraisyu bi bina'il Ka'bati. Mendirikanlah oleh Quraisy dengan membangun Ka'bah. Pada usia Nabi SAW 35 tahun, Quraisy membangun kembali Ka'bah. Dalam artian, Ka'bah yang lama dibangun kembali oleh Quraisy. Wadzalika li'anna al-Ka'bata kanat radman fawqal qamati. Apa alasan Quraisy membangun kembali Ka'bah? Wadzalika, dan demikian itu, li'anna al-Ka'bata, karena sesungguhnya Ka'bah kanat radman, adalah dia susunan-susunan batu, fawqal qamati, di atas tempat berdirinya. Ka'bah adalah susunan-susunan batu, tumpukan-tumpukan batu yang disusun. Irtifa'uha tis'atu azra'in min ahdi Ismaila alaihi salam. Irtifa'uha, tingginya Ka'bah tersebut, tingginya tumpukan batu itu adalah tis'atu azra', 9 hasta, min ahdi Ismaila alaihi salam, dari semenjak zaman Nabi Ismail alaihi salam. Artinya Ka'bah telah berdiri sejak lama, sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam. Tumpukan-tumpukan batu itu telah berdiri. Walam yakun laha sakfun, dan susunan batu tersebut dan Ka'bah tersebut, walam yakun, dan tidak ada laha baginya Ka'bah sakfun, atap. Ka'bah tersebut belum memiliki atap, tidak memiliki atap. Tumpukan-tumpukan batu itu belum atau tidak memiliki atap. Fasaraqa nafarun minal lususi kanzaha alladhi kana fi jawfiha. Fasaraqa, maka telah mencuri, nafarun, oleh sekelompok, minal lususi, dari pencuri, kanzaha, akan pembendaharaannya Ka'bah, alladzi kana, yang adalah dia, fi jawfiha, pada ruang kosongnya Ka'bah. Karena Ka'bah tidak memiliki atap, sehingga para pencuri masuk dan mengambil harta-harta yang ada di dalam Ka'bah. Mereka melompati Ka'bah, melompati dinding-dinding Ka'bah, kemudian masuk dari atas. Karena Ka'bah tidak memiliki atap. Itu diantara alasannya. Pertama, tumpukan batu itu sudah ada sejak zaman Ismail. Kemudian terjadinya pencurian terhadap harta-harta yang disimpan dalam Ka'bah. Wa kanat ma'adzalika qad ta'arradat bi'tibariha atharan qadiman lil unwadi allati addahat bunyanuha. Wa kanat ma'adzalika, dan adalah bersamaan dengan demikian itu, qad ta'arradat, sungguh telah menghadapi oleh Ka'bah, bi'tibariha atharan qadiman, dengan ungkapannya atharan qadiman, bekas yang lama, lil unwadi, karena unwadi, karena kekunoannya, karena kelamaannya. Artinya karena berdirinya sejak zaman Ismail alaihi salam.
Artinya Ka'bah sudah menghadapi zaman yang cukup lama. Sudah kuno. Bangunannya sudah tua. Ad-dahat bunyanuha, telah menimpa oleh bangunannya. Artinya sudah ada sebagian bangunan Ka'bah yang menimpa bangunan yang lain. Wasoda'at judronuha, dan telah pecah oleh dinding-dindingnya. Dinding Ka'bah pun sebagiannya telah mengalami pecah. Telah retak sebagian dindingnya. Wa qabla bi'satihi sallallahu alaihi wasallam bi khamsi sinina jarafa Makkata sailu aramin. Wa qabla bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khamsi sinin, dengan 5 tahun. Sebelum Nabi diutus, 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, apa yang terjadi? Jarafa Makkata sailu aramin, telah runtuh, melanda akan Mekah itu oleh banjir bandang. Artinya banjir bandang melanda Mekah, sehingga sebagian daerah Mekah mengalami runtuh, mengalami longsor karena disebabkan oleh banjir bandang. In hadara ilal baitil harami, yang kemudian banjir itu turun sampailah kepada al-bait al-haram. Banjir bandang yang melanda Mekah, yang melongsorkan sebagian tebing-tebing Mekah, itu turun sampai kepada Ka'bah. Fa'ausyakat al-Ka'batu minhu alal inhiyari. Fa'ausyakat, dan hampir saja Ka'bah itu dari sebab banjir ini alal inhiyari, atas tenggelam. Banjir yang melanda Mekah, yang membuat longsor sebagian tebing-tebing Mekah, itu turun sampai kepada Ka'bah, yang hampir saja Ka'bah tenggelam disebabkan banjir tersebut. Sehingga inilah diantara alasan kenapa Quraisy membangun kembali. Di samping faktornya umur yang telah tua, kemudian terjadi keretakan di sebagian dinding-dinding Ka'bah, kemudian adanya pencurian yang masuk melewati atas Ka'bah. Kemudian 5 tahun sebelum Nabi diutus terjadi banjir yang melanda Mekah, sehingga banjir tersebut hampir menenggelami Ka'bah. Fatarrat Quraisyu ila tajdidi bina'iha hirsan ala makanatiha. Fatarrat, maka memaksalah oleh Quraisy ila tajdidi bina'iha, kepada memperbaharui bangunan Ka'bah. Alasan-alasan ini, sebab-sebab ini akhirnya mau tidak mau memaksa Quraisy untuk memperbaharui bangunan Ka'bah. Hirson ala makanatiha, bersungguh-sungguh di atas tempatnya. Mau tidak mau. Faktor umur, Ka'bah sudah terlalu tua. Tumpukan-tumpukan batu itu telah roboh sebagiannya. Telah ada retak-retak pada dindingnya. Terjadi pencurian terhadap isi Ka'bah. Kemudian belum lama pula banjir hampir menenggelamkan Ka'bah. Sehingga ini memaksa Quraisy untuk memperbaharui kembali bangunan Ka'bah. Wattafaqu ala alla yadkhulu fi bina'iha illa tayyiban. Wattafaqu, dan telah sepakat oleh mereka. Artinya orang-orang Quraisy bersepakat ala, atas, Allah, bahwa tidak yadkhulu, memasuki oleh mereka fi bina'iha, pada pembangunannya Ka'bah, illa tayyiban, kecuali yang baik saja. Quraisy bersepakat ketika mereka terpaksa untuk memperbaharui bangunan Ka'bah. Mereka pun bersepakat bahwasanya untuk membangun Ka'bah ini mereka tidak akan memasukkan kecuali yang terbaik saja. Artinya semua yang mereka kerahkan untuk pembangunan Ka'bah adalah sesuatu yang terbaik, sesuatu yang baik. Fala yadkhuluna fiha mahru baghin. Fala yadkhulu fiha mahra baghin. Fala yadkhuluna, maka mereka tidak memasukkan fiha, padanya Ka'bah, mahra baghin,
akan mahar pelacur, mahar keji. Penduduk Quraisy sepakat, dalam pembangunan ini mereka membutuhkan biaya. Sehingga biaya yang mereka masukkan adalah biaya yang baik. Mahar yang keji, maharnya para pelacur, tidak mereka perkenankan untuk disumbangkan dalam pembangunan kembali Ka'bah. Begitu juga wala bai'a riba. Mereka juga tidak menerima hasil jual beli riba. Jual beli riba, keuntungan riba, mereka sepakat untuk tidak memasukkannya atau tidak menerima sumbangan dari hasil riba. Karena mereka menginginkan Ka'bah dibangun dari bahan yang baik, dari sumbangan yang baik. Tidak ada mahar keji di sana, tidak ada hasil riba di sana. Wala mazlamata ahadin minan nasi, dan juga tidak masuk, mereka tidak ingin memasukkan hasil kezaliman seseorang dari manusia lainnya. Hasil kezaliman, hasil perampokan, hasil pencurian atau apapun itu yang berasal dari kezaliman seseorang dari orang lain, mereka tidak memperkenankan, mereka tidak mau menerima itu sebagai sumbangan, itu sebagai bahan dalam membangun kembali Ka'bah. Intinya mereka hanya mau membangun Ka'bah dari bahan yang terbaik, dari hasil sumbangan yang baik-baik saja. Karena mereka mengakui kesucian Ka'bah, sehingga ketika dibangun kembali Ka'bah mesti dari bahan-bahan yang suci. Wakanu yahabuna hadmaha. Namun yang jadi masalah adalah wakanu yahabuna hadmaha. Adalah mereka yahabuna, takut mereka itu hadmaha, akan menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka telah mendapatkan dana, mereka telah sepakat untuk membangun kembali Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, tapi mereka takut untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah telah ada, sebagian bangunannya telah rusak. Tentu untuk membangun kembali perlu dihancurkan bangunan lama. Setelah dihancurkan, maka dibangun kembali bangunan baru. Nah, di sini timbul masalah. Yahabuna. Mereka takut, mereka enggan, mereka merasa khawatir untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka masih ingat, belum terlalu lama Abraha beserta pasukannya datang untuk menghancurkan Ka'bah. Namun mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu, rasa segan itu juga ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Fabtada abiha al-Walidu bin al-Mughirah al-Makhzumi. Maka memulailah dengannya penghancuran Ka'bah ini oleh Al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi. Ketika tidak ada yang berani, maka Al-Walid bin al-Mughirah memberanikan diri. Dia menghancurkan Ka'bah, dia yang memulai. Fa'akhazal mi'wala, maka dia pun mengambil cangkul. Dia ambil alan. Waqala, dan dia berkata, Allahumma la nuridu illal khaira. Ya Allah, la nuridu illal khaira. Tidaklah menginginkan oleh kami kecuali kebaikan. Sambil dia mengambil cangkul, kemudian dia hancurkan sebagian Ka'bah dan dia berkata, Allahumma la nuridu illal khair. Ya Allah, tidaklah menginginkan oleh kami kecuali kebaikan. Wahai Allah, kami hanya menginginkan kebaikan. Penghancuran kami ini bukan sebuah penghancuran karena menghinakan. Namun kami menghancurkan ini demi kebaikan bangunan ini sendiri. Karena dulu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena kesombongannya, karena keangkuhannya, karena kedengkiannya. Sedangkan Quraisy tidak bermaksud demikian. Quraisy ingin memperbaiki kembali Ka'bah, sehingga mau tidak mau mereka mesti menghancurkan bangunan lama. Summa hadama nahiyatar ruknaini. Kemudian menghancurkanlah oleh Al-Walid dari sisi dua rukun. Walamma lam yusibhu syai'un tabi'ahun nasu fil hadmi fil yaumi tsani. Artinya Al-Walid sendiri yang menghancurkan sebagian Ka'bah. Walamma lam yusibhu syai'un, dan tatkala tidak menimpa akan dia oleh sesuatu.
Artinya orang-orang Quraisy memperhatikan Al-Walid. Setelah Al-Walid menghancurkan Ka'bah, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tidak terjadi seperti apa yang terjadi pada Abraha beserta pasukannya. Maka tabi'ahun nasu, mengikuti akan dia oleh manusia. Setelah mereka melihat tidak terjadi apa-apa, maka akhirnya orang-orang pun berani mengikuti langkah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk menghancurkan Ka'bah. Kapan? Bil yaumits tsani, pada hari yang kedua. Di hari yang pertama, mereka masih takut, mereka masih mengamati. Apakah terjadi sesuatu yang buruk pada Al-Walid? Ternyata tidak. Sehingga pada hari kedua, akhirnya mereka pun bersama-sama menghancurkan Ka'bah. Walam yazalu fil hadmi hatta wasalu ila qawaidi Ibrahim. Walam yazalu, dan tidaklah putus mereka itu fil hadmi dalam menghancurkan, hatta wasalu ila qawaidi Ibrahim, sehingga sampailah mereka kepada qawaid Ibrahim. Mereka menghancurkan semua bangunan Ka'bah sampai mereka berhenti ketika mereka telah mencapai pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka mencapai pondasi Ibrahim, maka mereka berhenti. Summa arodu al-akhdha fil bina'i. Lalu kemudian mereka berkehendak untuk mengambil pada pembangunan. Ketika mereka telah sampai kepada pondasi Ibrahim, maka lalu mereka pun melanjutkan dengan pembangunan Ka'bah. Artinya pondasi tetap dengan pondasi yang lama. Hanya bangunan atas yang mereka perbaharui. Wajazaul Ka'bata, mereka membagi-bagi Ka'bah. Wa khassasu li kulli qabilatin juz'an minha. Wa khassasu, dan mereka mengkhususkan li kulli qabilatin, bagi setiap kabilah, juz'an minha, satu bagian daripadanya. Dalam pembangunan Ka'bah itu kembali mereka mengkhususkan, mereka membagi-bagi Ka'bah. Bagi setiap kabilah ada bagiannya. Bagian sini kabilah ini, bagian ini kabilah ini, bagian ini kabilah ini. Artinya semua pembangunan Ka'bah melibatkan semua kabilah. Dan semua kabilah mendapatkan tempat pembangunan mereka masing-masing. Pajama'an kullu qabilatin hijaratan ala haddatin. Maka mengumpulkanlah oleh semua kabilah akan bebatuan atas satu tempat. Semua kabilah mengumpulkan bebatuan. Dalam pembangunan mereka membagi-bagi tempat. Setiap kabilah sudah ada tempat masing-masing dan anggota kabilah yang lain mengumpulkan bebatuan. Wa akhadhu yabnunaha, dan mereka mengambil membangunnya. Setelah itu, setelah mereka membagi-bagi tempat, kemudian mengumpulkan bebatuan, mereka pun memulai pembangunan kembali Ka'bah. Wa tawallal bina'a banna'un rumiyun ismuhu Bakum. Wa tawalla, dan yang mengurusi al-bina'a akan pembangunan ini, banna'un rumiyun, oleh seorang ahli bangunan, oleh seorang arsitek berkebangsaan Romawi, ismuhu Bakum, yang namanya adalah Bakum, yang mengepalai pembangunan ini. Yang mengurusi pembangunan ini adalah seorang insinyur berkebangsaan Romawi, Bakum namanya. Artinya Quraisy bersama-sama membangun, yang dikepalai oleh Bakum, seorang ahli bangunan. Baiklah, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan, masih membahas tentang pembangunan kembali Ka'bah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.